Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Mari yang pertama dan utama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan dan juga kenikmatan iman. Dan kepada Nabi besar Muhammad SAW, mari kita sampaikan salam kita kepada beliau, karena hanya beliau yang patut kita teladani sebagai sosok pemimpin di dalam kehidupan sehari-hari. Pada sesi video kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 22 ingin menyampaikan tugas kelompok dari mata kuliah Azas Manajemen yang bertajuk Controlling Management. Sesi video ini akan terbagi menjadi empat sesi. Yang pertama adalah sesi pengertian controlling yang akan saya sampaikan sendiri, dan sesi kedua adalah pengertian manajemen yang akan disampaikan oleh saudari Laili Rahmadani. Materi yang ketiga, fungsi controlling yang akan disampaikan oleh saudara Puja Eri Saputra. Dan kemudian yang keempat adalah materi jenis-jenis controlling yang akan disampaikan oleh saudara Zuhenry. Secara umum, pengertian dari controlling itu sendiri akan saya kutip satu dari beberapa definisi yang sudah diungkapkan oleh para ahli, yaitu controlling atau pengawasan mempunyai arti serangkaian proses pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan serta menilai apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Saya akan menyampaikan pengertian controlling ini yang implementasinya semasa saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan di Bandara Kalimantan Barat, Pontianak. Ada tiga hal yang paling mendasar saat itu pengawasan yang saya lakukan. Yang pertama adalah di elemen SDM atau sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua di alat dan bahan sebagai sarana dan prasarana untuk mereka bekerja. Dan yang ketiga adalah di elemen manajemen perusahaan yang sedang kami awasi atau sedang kami lakukan pengawasan. Kami melakukan sebuah pengawasan, yaitu pengawasan terhadap koperasi karyawan dari PT Angkasa Pura yang ditunjuk oleh PT Angkasa Pura itu sendiri sebagai pengelola unit pekerjaan kebersihan atau cleaning service bandara secara keseluruhan. Secara umum, apa yang diungkapkan oleh ahli tersebut tadi adalah memang benar. Di dalam mulai dari elemen sumber daya manusianya, kemudian alat dan bahannya, bahkan di manajemennya, kita awasi mulai dari rekrutmen, kemudian jenis dan alat bahannya atau peralatannya, kemudian sampai atau hingga kepada kewajiban dan hak yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Di sumber daya manusianya kita mengawasi apakah sumber daya manusia sudah betul sesuai dengan kriteria atau standar yang diperlukan di dalam sebuah bandara yang bertarafkan lokal internasional. Karena unit kebersihan cleaning service sebuah bandara yang bertaraf internasional itu sangat erat kaitannya dengan nilai jual bandara itu sendiri kepada publik. Artinya dari kebersihan salah satu unit kebersihan ini diharapkan
akan bisa menambah devisa-devisa dari daerah tempatan itu sendiri melalui bandara sebagai pintu masuk ke daerah yang bersangkutan. Dari sumber daya manusianya kita awasi mulai dari rekrutmen, kemudian schedule-nya, kemudian kinerjanya, kemudian hasil dari kinerja secara keseluruhannya. Apakah tenaga tersebut sudah bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan apa yang kami berikan ketentuannya, dengan hasil akhir yakni sumber daya manusia itu sendiri bisa secara maksimal memberikan kontribusi nilai balik, nilai jual balik dari bandara secara umum bisa meningkatkan devisa daerah itu sendiri. Artinya tenaga sumber daya manusia itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direkomendasikan oleh kami. Kemudian alat dan bahan begitu juga. Apakah sudah sesuai untuk kriteria sebuah bangunan yang modern, mulai dari lantai, furniture, peralatan, dan lain sebagainya, sudah sesuai dengan standar penilaian oleh PT Angkasa Pura secara internasional. Kemudian di level manajemen itu sendiri kami mengawasi apakah sudah benar koperasi karyawan itu atau perusahaan itu memberikan kewajibannya, yaitu dalam hal ini upah atau gaji atau honor sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, mulai dari jam kerja 1 hari, kemudian secara akumulasi dalam 1 minggu yaitu 5 hari kerja atau 40 jam. Kemudian bagaimana, apakah sudah sesuai jika yang bersangkutan mendapatkan jam lebih bekerja. Jadi itu lini-lini yang kami awasi. Jadi si pekerja di dalam bekerja merasa nyaman, dan juga si pemberi kerja merasa nyaman pula memberikan gaji sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi di sini diperlukan pengawasan yang secara detail dari masing-masing elemen tadi, baik itu sumber daya manusianya, alat dan prasarana yang dipakai, bahkan manajemen di perusahaan tersebut. Kita awasi secara detail yang masing-masing dari bagian elemen tadi kita rincikan lagi lebih detail lagi di dalam sebuah schedule ataupun kegiatan rutinitas sehari-hari. Kemudian pengelompokan alat dan bahannya, apakah sudah benar perusahaan itu mempergunakan alat dan bahan yang kita rekomendasikan, dan juga di dalam manajemen apakah sudah hak daripada pekerja tersebut diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi di situ pentingnya kita pengawasan atau controlling ini di semua lini. Artinya sudah benarkah pekerjaan yang dilakukan oleh si pekerja, sudah benarkah alat dan bahan yang dipakai sebagai sarana bekerja, dan sudah benarkah hak dan kewajiban daripada masing-masing pekerja dan juga perusahaan itu tersampaikan dengan benar. Itu kita awasi secara detail. Artinya apa? Artinya kita ingin mendapatkan hasil yang suatu maksimal sesuai dengan program atau schedule yang sudah kita berikan sebelumnya. Saya rasa untuk pengertian dari controlling dari saya
cukup sekian secara singkat. Kemudian akan dilanjutkan oleh fungsi manajemen, pengertian dari fungsi manajemen oleh saudari Laili Ramadhani, dan kemudian oleh teman-teman atau rekan-rekan kita berikutnya di sesi video 3 dan 4. Segala kata salah saya mohon maaf, baik itu yang tidak saya sengaja, mungkin yang disengaja tidak ada, karena memang tidak ada sesuatu yang kesalahan yang ingin kita sengaja. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Ramadhani dari kelompok 2 Azas-Azas Manajemen dan dari kelas 22B. Saya akan melanjutkan materi yang sesi kedua yang berjudul pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama atau sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan, terdapat masing-masing divisi yang dipimpin oleh seorang manajer atau head hingga jajaran top manager. Fungsi dari seorang manajer ini sudah jelas adalah untuk mengatur kinerja karyawan bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Contohnya seperti manajemen dalam perusahaan, salah satunya mengatur keuangan. Keuangan dalam perusahaan memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan setiap nilai kekayaan atau profit yang dimiliki perusahaan. Setiap individu yang memiliki tugas untuk melakukan manajemen keuangan memiliki tugas yang penting agar perusahaan tetap hidup apapun jenis usahanya, dan skala perusahaan membutuhkan manajemen keuangan yang baik. Tidak hanya mengatur, seorang manajer dalam sebuah perusahaan juga bertanggung jawab atas pengawasan bawahannya agar berjalan sesuai dengan koridor pekerjaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan dari sesi kedua dan dilanjutkan oleh sesi ketiga yang dibacakan oleh Saudara Puja Eri Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puja Eri Saputra, NIM 2063201081. Pada mata kuliah Azas Manajemen, saya akan membahas tentang fungsi pengawasan dalam manajemen. Aktivitas pengawasan memiliki fungsi dalam kegiatan manajemen. Pada dasarnya, pengertian fungsi pengawasan ialah untuk menilai, menganalisis, dan memberi rekomendasi serta menyampaikan mengenai laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang pertama itu pengawasan menilai apakah setiap elemen atau unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas masing-masing. Maksudnya yaitu seperti pada pemerintahan yang menjalankan fungsi masing-masing jabat. Yang kedua, menganalisis apakah aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih sasaran yang ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, meneliti apakah aktivitas yang dijalankan seefisien mungkin. Sebagai penilai terkait pengontrolan aktivitas manajemen,
Apakah sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif? Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhendri dari kelas 22B. Saya dari kelompok 2, yaitu Azas Manajemen. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenis pengawasan. Jenis pengawasan umumnya ada 3 jenis, yaitu pengawasan yang sering diaplikasikan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kegiatannya, yaitu preventif dan represif, aktif dan pasif, internal dan eksternal. Preventif dan represif ini waktu pelaksanaan pengawasan. Kapan pengawasan akan dilakukan? Sebelum atau sesudah dilaksanakan kegiatannya. Pengawasan represif ialah 2 istilah yang sering Anda dengar. Itulah gambaran pengawasan tersebut, yaitu pencegahan. Apa yang dicegah? Yang dicegah itu ialah kecurangan, kerugian, kerusakan, kelalaian, dan sesuatu buruk yang akan terjadi. Pengawasan represif, fungsi pengawasan represif ini bersifat dari evaluasi. Gunanya mencegah penyimpanan yang bisa terjadi di tahun depan. Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dan pasif berkaitan dengan seberapa dekat pengawasan itu dilakukan, dekat atau jauh, langsung atau tidak langsung, berada di lokasi atau tidak di lokasi, dilihat langsung atau tidak. Pengawasan aktif adalah pengawasan dilakukan di tempat kegiatan dilakukan, disaksikan secara langsung oleh pengawas tersebut. Pengawasan pasif ialah kebalikan dari pengawasan aktif, tidak diawasi secara langsung di lokasi, dari jauh. Pengawasan tidak dapat di tempat yang lain, diawasi dari jauh, bagaimanapun caranya untuk mengawasinya. Melihat laporannya, laporan hasil bahwa laporan bisa macam-macam, ada laporan yang akan disebut dengan pasif. Pengawasan internal dan eksternal. Laporan internal dan eksternal berkaitan dengan ini. Pihak yang melakukan pengawasan atau siapa pengawasan, orang dalam atau orang dari luar perusahaan. Pengawasan eksternal adalah pengawasan dilakukan oleh orang dalam perusahaan, orang dari internal perusahaan. Pegawai perusahaan aliansi, teman sendiri. Pengawasan internal bisa melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung, aktif atau pasif, preventif atau represif. Pengawasan eksternal yang ini kebalikan, pengawasan dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan. Siapa yang boleh mengawasi? Yaitu pengawasan eksternal pada zaman sekarang wajib jika perusahaan ingin maju. Pengendalian eksternal saja belum cukup. Untuk mengawasi pengawasan internal, butuh pengawasan eksternal. Manfaat lain, pengawasan eksternal justru bisa independen, lebih objektif dalam menilai sesuatu, tidak punya kepentingan lain diperlukan selain mengawasi. Contohnya, pengendalian laporan keuangan, audit misalnya, independen dari kantor akuntansi publik yang memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Tambahan pengawasan dan kebenaran formulir dan material. Pengawasan kebenaran formulir adalah pengawasan terhadap segala sesuatu berasal dari bukti yang tersedia, bukti formal, masalah administrasi. Tidak peduli bahwa yang dilakukan tersebut justru tidak diperlukan. Beberapa dengan pengawasan kebenaran material. Pengawasan ini tidak hanya mencari bukti pengadaan kendaraan tersebut. Ini hanya diawasi apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prinsip ekonomi, apakah belum. Tentu akan timbul pertanyaan tentang pembelian kendaraan tersebut. Apakah kendaraan dibutuhkan? Seperti apa proses pengadaannya? Apakah harga kendaraan terlalu mahal? Apakah biayanya tidak bisa ditekan? Pertanyaan itu kira-kira yang akan diperhatikan ketika melakukan pengawasan material, mungkin secara administrasi atau pengawasan formal. Terpenuhi surat-suratnya lengkap, administrasi mapan, tapi belum tentu jika berbicara pengawasan
kebenaran formil, efektif atau tidak aktifnya. Sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.